Langit memiliki fungsi sebagai pelindung bumi, sebagai tempat bertahtanya Allah SWT, dan sebagai tempat terjadinya berbagai fenomena alam. Dalam Islam, Al-Quran, dan hadits menyebutkan bahwa Allah menciptakan 7 lapisan langit atau disebut juga dengan samawat yang saling bertingkat, di antaranya surat Al-Baqarah, Al-Mulk, dan surat Nuh. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT menciptakan langit dengan sangat sempurna dan teratur. Nabi Muhammad SAW mengalami Isra Miraj hingga mencapai langit ketujuh. Dalam perjalanan ini, beliau melewati 7 lapisan langit, di mana setiap lapisannya beliau bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Berikut penjelasannya. 1. Langit pertama atau langit terendah disebut as-sama ad-dunya dalam Al-Quran. Surat As-Saffat ayat 6-7. Langit ini dihuni malaikat yang bertugas menjaga bintang-bintang dan meteor, serta mengusir setan-setan yang mencoba mencuri berita dari langit. Langit ini juga menjadi tempat para malaikat yang bertugas mengatur urusan dunia, seperti pengatur hujan dan rezeki. 2. Langit kedua. Tidak ada nama khusus yang disebutkan dalam Al-Quran, namun menurut hadis, langit kedua memiliki penghuni-penghuni tertentu. Penghuni langit ini adalah Nabi Isa dan Nabi Yahya John the Baptist. Dalam hadis Miraj, mereka menyambut Rasulullah dan mendoakan kebaikan bagi umatnya saat perjalanan Isra Miraj. 3. Langit ketiga. Langit ini dihuni oleh Nabi Yusuf Joseph yang dikenal karena kesempurnaan wajahnya. Dalam peristiwa Miraj, Rasulullah SAW bertemu dengannya di langit ketiga. 4. Langit keempat. Langit ini dihuni oleh Nabi Idris. Dalam Miraj, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat dan disambutnya dengan doa-doa kebaikan. 5. Langit kelima. Penghuni langit ini adalah Nabi Harun Aaron, saudara Nabi Musa Moses. Beliau dikenal karena peran pentingnya dalam membantu Nabi Musa memimpin Bani Israel. Ia juga dikenal dengan keahliannya dalam berbicara dan menjadi pemimpin spiritual. 6. Langit keenam. Penghuni langit ini adalah Nabi Musa Moses. Nabi Muhammad SAW bertemu dengannya di langit keenam. Nabi Musa dikenal sebagai salah satu Nabi Ulul Azmi yang memiliki hubungan kuat dengan Allah. 7. Langit ketujuh. Adalah langit tertinggi dikenal dengan istilah Sidratul Muntaha sebagai batasan akhir pengetahuan makhluk. Langit ini dihuni oleh Nabi Ibrahim Abraham dan malaikat Jibril. Nabi Ibrahim digambarkan bersandar pada Baitul Ma'mur, tempat ibadah para malaikat yang berada di langit ketujuh. Sidratul Muntaha adalah tempat tertinggi yang tidak bisa dilampaui oleh makhluk manapun, kecuali yang diizinkan oleh Allah dan malaikat, serta ruh manusia akan berhenti di sini sebelum bertemu dengan Allah. Sidratul Muntaha disebutkan dalam surah An-Najm 53, 13-18. Ayat-ayat ini mengisahkan Nabi Muhammad yang melihat Jibril dalam bentuk aslinya di dekat Sidratul Muntaha, tempat yang dianggap sebagai batas tertinggi sebelum seseorang dapat mendekati Allah. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit ketujuh yang dikenal sebagai bapak para nabi dan pemimpin monoteisme. Setiap lapisan langit memiliki peran tersendiri dalam mencerminkan kebesaran Allah. Di dalamnya terdapat malaikat yang mengatur berbagai urusan dunia dan akhirat, serta nabi-nabi yang memiliki peran penting dalam sejarah kenabian. Langit juga menjadi tanda kebesaran dan kekuasaan Allah atas alam semesta. Keseluruhan konsep 7 lapisan langit dan penghuninya memberikan gambaran tentang dunia yang tak terlihat, penuh dengan keajaiban dan ciptaan Allah yang mengurus alam semesta dengan cara yang luar biasa. Lapisan-lapisan ini memperlihatkan bagaimana urusan dunia dan akhirat saling terhubung dan dijaga oleh makhluk-makhluk Allah.